Ya, di tengah perekonomian global yang melambat dan menurunnya tren harga komoditas, perekonomian Indonesia masih tumbuh solid. Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal kedua tahun ini mencapai 5,17%. Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal kedua 2023 mencapai 5,17% secara tahunan. Angka PDB tersebut lebih tinggi dibandingkan kuartal pertama 2023 yang hanya sebesar 5,03%. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Muhammad Edi Mahmud menjelaskan, perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran PDB pada kuartal kedua 2023 atas dasar harga berlaku mencapai Rp5.226,7 triliun, sementara berdasarkan harga konstan mencapai Rp3.075,7 triliun. BPS menilai di tengah perekonomian global yang melambat dan menurunnya tren harga komoditas unggulan, perekonomian Indonesia masih tumbuh solid. Pada triwulan 2 2023, bila dibandingkan dengan triwulan 2023 secara kituki tumbuh sebesar 3,86%. Bila dibandingkan dengan triwulan 2 2022 secara year on year sekitar 5,17%. Di tengah perekonomian global yang diperkirakan melambat dan menurunnya tren komoditas ekspor unggulan, perekonomian Indonesia tumbuh solid sebesar 5,17% year on year dan tumbuh 5,11%. Edi menambahkan secara tahunan tren pertumbuhan ekonomi masih tumbuh pada level 5%. Hal tersebut menandakan pertumbuhan ekonomi domestik yang masih stabil. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia tancap gas, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Rian Krianto. Beliau adalah ekonom Institute of Social Economic and Digital. Ya, halo, selamat pagi, Pak Rian. Selamat pagi, Mas Pras. Salam sehat, Pak. Salam sehat juga. Baik, sesehat dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia ini masih tumbuh di atas 5%, 5,17% pada kuartal kedua di tahun 2023 ini, Pak Rian. Bagaimana Anda menganalisis terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia? Apakah cukup solid? Saya kira capaian pertumbuhan PDB kita Q2 kemarin yang 5,17% itu suatu pertumbuhan yang mengesankan, yang bagus sekali. Kenapa demikian? Kita melihatnya hampir seluruh komponen pembentukan PDB itu tumbuh positif ya, kecuali mungkin dari sisi aktivitas ekspor impor yang memang mengalami kontraksi. Tapi yang perlu kita lihat lebih analitis, Mas Pras, yaitu bahwa capaian realisasi pertumbuhan ekonomi Q2 yang 5,17% itu menggunakan baseline Q2 tahun lalu yang juga sama-sama tinggi, yaitu 5, sekian. Yeah. Artinya apa? Artinya pertumbuhan 5,17% ini bukan karena dampak dari low base effect, tapi betul-betul memang pertumbuhan real yang merupakan resultante atau hasil daripada pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh seluruh pelaku usaha, di backup dengan policy-policy, baik itu dari moneter, dari fiskal maupun dari finansial, yang betul-betul sinergis sehingga mampu membangun pertumbuhan ekonomi yang solid sebesar 5,17%. Okay. Nah, kalau kita cermati dari pertumbuhan kita Q2 2021, seingat saya, kita tuh betul-betul sudah stable ya pada pertumbuhan 5, sekian persen ya. Nah, kita bersyukur di Q2 kemarin kita terus naik menjadi 5,17%. Karena apa? Drivernya memang masih di area konsumsi, pengeluaran konsumsi rumah tangga yang tumbuh hampir mendekati 5%. Makanya saya selalu mengatakan sepanjang pertumbuhan konsumsi rumah tangga kita itu average 5%, maka sesungguhnya pertumbuhan PDB kita itu kalau hanya ingin merengkuh 5% saja itu sudah di tangan. Okay. Nah, lainnya tinggal ditambah dari activity yang lain, misalnya dari investasi langsung, kemudian dari government spending, dan last but not least dari ini, salah satu yang sekarang punya peran cukup bagus adalah dari konsumsi pengeluaran non rumah tangga atau LNPRT. Itu, Mas Pras. Baik, tapi dengan kondisi yang ada seperti yang Anda sampaikan ini, Pak Rian, menarik. Konsumsi rumah tangga
yang masih menjadi penopang ya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tadi 5%. Nah, lantas bagaimana dengan upaya-upaya lain? Arus investasi, ekspor impor kita yang masih terkontraksi. Apakah ini tidak bisa dijadikan paling tidak ya baseline kedua lah dari penopang pertumbuhan ekonomi nasional, Pak Rian? Oke, jadi ibaratnya kita itu punya striker utama itu dari pengeluaran konsumsi rumah tangga. Kemudian striker kedua itu kita punya yang namanya investasi langsung atau pembentukan modal tetap bruto. Nah, striker ketiga itu adalah sesungguhnya dari ekspor dan impor, ya aktivitas ekspor impor. Baru yang keempat itu sebagai absorber atau sebagai buffer ya, itu dari fiskal, yaitu government spending atau konsumsi belanja pemerintah. Tetapi situasi yang terjadi di kuartal 2 kemarin dibandingkan dengan kuartal 1 lalu memang extremely agak beda ini Mas Pras. Kemarin saya kebetulan ikut secara langsung ya press conference atau press release dari BPS, disampaikan dengan jelas bahwa koreksi daripada activity ekspor maupun impor itu karena terjadi penurunan harga, ya penurunan harga atau valuasi harga. Kita tahu harga yang terbentuk pada kuartal 2 tahun lalu itu memang tanda petik ya, itu relatif abnormal. Karena situasi masih pandemi, ya di kita masih pandemi, di berbagai negara tujuan ekspor pun juga masih mengalami pandemi. Sehingga pembentukan harga yang terjadi pada saat itu, valuasi US dollarnya kan tinggi sekali. Kita ingat ada istilah strong US dollar, ya kan? Nah, sekarang di kuartal 2 2023 yang lalu terjadi semacam normalisasi. Makanya saya lebih suka menggunakan terminologi terjadi pembentukan harga komoditas di pasar dunia itu bukan menurun atau melandai, tetapi back to normal, kembali ke harga normal seperti sebelum masa pandemi. Nah, maka seolah-olah resultan atau hasil ekspor impor Q2 kemarin itu yang full tahun ini dibanding tahun lalu sehingga terjadinya seolah-olah minus gitu loh. Gitu. Tapi in terms of volume sebetulnya seperti disampaikan BPS itu tidak. Hanya karena ketika divaluasi ke Indonesian rupiah jadinya merosot gitu. Itu Mas Bas highlight mengenai ekspor impor kita yang dikategorikan kontraksi. Ya, tapi BPS juga mencatat memang salah satu faktor musiman nih yang menjadi pendorong ya pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua. Musim anak masuk sekolah begitu, dan Anda melihat bagaimana ini cukup kuat untuk next periodnya untuk pertumbuhan ekonomi kita. Nah, untuk yang sektor pendidikan, misalnya anak masuk sekolah dari SD, SMP sampai SMA, itu di bukunya nanti di kuartal 3 ini. Kan itu kejadian setelah selesai Juni. Ya, sehingga saya berpandangan pertumbuhan PDB kita Q3 itu masih akan cukup tinggi juga. Ditambah nanti bulan September, bulan ini dan bulan September ya, Agustus September, itu udah mulai untuk yang high student atau yang kategori mahasiswa. Itu juga mereka harus cari perguruan tinggi, cari universitas, kemudian cari kos-kosan, dan seterusnya. Sehingga kontribusi dari sektor pendidikan terhadap terhadap PDB kita itu juga kontributif atau lebih berkontribusi. Walaupun kadang-kadang itu diikuti juga dengan kontribusinya terhadap faktor inflasi. Tapi nggak apa-apa, itu fenomena yang normal. Jadi saya ingin kembalikan periode Q2 itu adalah April sampai dengan Juni. Puncaknya itu ketika pada akhir April sampai awal Mei itu, Mas Pras, ketika terjadi perayaan hari keagamaan, ya toh, yaitu lebaran Idul Fitri yang dimana kita mobilitas orang, barang dan jasa itu luar biasa, sangat masif, ya. Dari situ aja saya udah punya feeling ini konsumsi rumah tangga akan menjadi leader, dan ternyata betul pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang kuartal sebelumnya itu hanya 4,6 kalau nggak salah. Kemarin Q2 naik hampir mendekati angka 5 ya. Kenapa? Karena spending daripada rumah tangga atau kita semua ya, itu kan agak tertahan di Q1 dengan asumsi aku mau spending nanti kalau pas lebaran Idul Fitri, kita menengok saudara, kita pulang kampung, kita berliburan dan seterusnya. Itu Mas Pras. Baik, tapi kalau kita bandingkan secara yen or nih, kalau Anda katakan tadi kan memang ini kita bandingkan dengan base di tahun lalu tidak dalam kondisi yang rendah, 5,44% ya di kuartal kedua tahun 2022. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya, Pak Rian. Kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita bandingkan kuartal 1, kuartal 2 di tahun 2022 dengan kuartal 1, kuartal kedua di tahun 2023. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan, di kuartal 1 2022 pertumbuhan ekonomi 5,02%, di kuartal 1 tahun ini 5,03%. Sementara di kuartal kedua tahun 2022 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,44%, sementara di kuartal 2 tahun ini 5,17%. Dan selanjutnya ada 3 lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi di kuartal kedua tahun ini. Ada transportasi dan pergudangan sekitar 15,28%, akomodasi dan makan minum 9,89%, sementara jasa lainnya 11,89%. Nah, bagaimana dengan kontribusi pertumbuhan ekonomi Indonesia menurut pengeluaran ini? Konsumsi rumah tangga 53,3%, kemudian investasi atau pembentukan modal tetap bruto 27,9%. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Kerianto. Baik, Pak Rian, kita lanjutkan kembali. Berdasarkan data tadi yang sudah disampaikan, perbandingan secara tahunan 5,44% dibandingkan 5,17% di tahun 2023. Apa yang bisa Anda cermati? Apakah memang masih kita perlu booster lagi begitu untuk menjaga pertumbuhan paling tidak ya sama lah dengan tahun 2022 lalu ini, Pak? Saya kira kita sudah berdasar data historis tadi, kita sudah on the right track ya, on the right track. Itu karena betul-betul impact atau dampak dari policy-policy yang memang sangat preemptif dan juga sangat antisipatif ya. Kita bersyukur untuk itu. Nah, bahwa Q2 tahun lalu itu kita tumbuh 5,44%, itu boleh jadi karena di Q2 2021-nya mungkin agak rendah karena waktu itu kita betul-betul di puncak pandemi. Kalau kita bicara Q2 2021 itu masih ada Omicron dan sebagainya. Sehingga capacity daripada ekonomi kita belum optimal. Maka muncul di Q2 tahun lalu kelihatannya tinggi. Nah, itu yang saya sebut dengan low base effect. Cuman untuk yang Q2 kemarin ini betul-betul saya kira itu angka real yang bisa kita create ya. Kolaborasi antara government sebagai otoritas, kemudian pelaku usaha yang memang juga merespon dengan baik kebijakan-kebijakan yang dirilis oleh pemerintah. Nah, salah satu yang membuat kita itu happy adalah bahwa pertumbuhan kita itu secara spasial itu udah mulai meningkat secara bersama-sama, ya, secara spasial. Hanya ada mungkin satu kawasan Sumatera itu pertumbuhannya seingat saya 4,9%. Dan memang secara historis PDRB kawasan Sumatera itu selalu lebih rendah dibanding PDB nasional. Saya terus terang nggak tahu kenapa sebabnya, tapi saya kira ini menjadi semacam homework ya atau PR bagi kepala-kepala daerah atau pemda-pemda di Sumatera Utara untuk bisa setidak-tidaknya PDRB-nya, growth-nya itu menyamai PDB nasional. Nah, kalau itu bisa naik, impact-nya kan luar biasa, Mas Bas. Karena kontribusi Pulau Sumatera, kawasan Sumatera terhadap PDB nasional itu cukup besar ya, kurang lebih 28% ya terhadap PDB nasional. Sementara yang dominan memang masih di Jawa, kurang lebih 56% gitu. Itu pandangan saya, view saya mengenai tadi historis pertumbuhan spasial kita. Tetapi ingin saya tambah dikit. Kelihatan juga secara spasial pertumbuhan ekonomi di daerah yang sedang heavy sekali dengan kegiatan hilirisasi di sektor tambang. Itu betul-betul tumbuhnya eksotis, baik kuartal 2 ini maupun kuartal-kuartal sebelumnya. Kita ambil contoh mungkin Pulau Kalimantan, kemudian satu lagi Sulawesi, satu lagi Maluku. Itu pertumbuhannya in average itu di atas nasional itu, Mas Pras, kalau kita boleh cek itu. Jadi itu betul mengkonfirmasi kegiatan hilirisasi yang sedang berjalan. Itu sudah memberikan impact langsung kepada pembentukan produk regional bruto untuk daerah-daerah tersebut. Baik, memang kalau kita lihat hilirisasi ini menciptakan lapangan pekerjaan baru, kemudian masuknya investasi di daerah-daerah yang memang memiliki tadi sumber daya alam yang cukup besar di Kalimantan, kemudian Sulawesi dan juga Maluku. Tapi dari sisi konsumsinya sendiri, bagaimana Anda melihat pemerataannya secara nasional begitu? Karena kita tadi sudah disampaikan datanya, ini ada beberapa poin
kontribusinya untuk pertumbuhan ekonomi konsumsi rumah tangga memang tinggi nih, 53,3%, sementara untuk investasinya hanya 27,9%. Apa yang bisa kita cermati dengan data ini, Pak? Saya kira untuk mendorong ya pengeluaran konsumsi rumah tangga di daerah-daerah, khususnya yang menjadi baseline atau basis kegiatan-kegiatan investasi, mungkin perlu di backup dengan sektor-sektor penunjang, ya sektor penunjang. Kita tahu persis Pak Asras, begitu adanya kegiatan hilirisasi, smelterisasi di berbagai kawasan, itu pertumbuhan akomodasi itu ada perhotelan khususnya, itu semakin marak. Kenapa mereka seperti itu? Karena mereka ingin menangkap ya peluang atau prospek yang akan terjadi di masa depan kalau kegiatan hilirisasi, smelterisasi ini semakin masif. Dan orang akan berbondong-bondong datang ke pusat-pusat kegiatan investasi. Nah, ini akan terjadi kemudian tadi mendorong konsumsi daripada rumah tangga setempat. Sebagian pekerja-pekerja di hilirisasi tadi memang adalah pendatang katakanlah biasanya dari Jawa dengan skill yang relatif lebih baik. Tetapi ada ketentuan bahwa setiap usaha pertambangan atau mining sektor itu harus mengoptimalkan sumber daya manusia dari daerah setempat. Nah, tentunya ini akan memberikan semacam efek pengganda ya atau multiplier efek bagi kegiatan ekonomi maupun konsumsi rumah tangga di daerah itu. Tadi saya bilang makanya tadi dari 3 sektor leading ekonomi kita itu adalah akmamin, akomodasi, makanan dan minuman. Nah, itu nanti akan menjadi menjadi salah satu motor bagi pertumbuhan ekonomi kita gitu. Yes, karena tadi ada 3 lapangan usaha selain transportasi dan pergunungan, akomodasi dan makanan minuman begitu. Nah, Pak Rian, kalau misalnya Anda melihat trennya dengan kondisi saat ini, apakah peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mengejar ya paling tidak posisi di 5,44% tahun 2022 lalu? Secara year on year possible. Jadi saya punya keyakinan kalau situasinya berjalan seperti ini, maka sebetulnya angka 5,2 sampai 5,3% year on year tahun ini di akhir tahun nanti bisa kita achieve. Ada satu lagi stimulus yang mungkin skalanya akan lebih besar. Itu yang dari kegiatan konsumsi lembaga negara non pemerintah atau LNPRT, Mas Pras. Itu kan akumulasi daripada spending belanja yang dilakukan oleh kegiatan-kegiatan non pemerintah terkait rumah tangga. Misalnya apa? Organisasi masyarakat, kegiatan organisasi politik, kemudian kelompok-kelompok yang lain. Itu menjelang pesta demokrasi tahun depan itu udah mulai marak. Dan kita tahu ada waktu yang sangat historis, yaitu ketika bulan Oktober nanti para capres bersama capres mendaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum. Nah, setelah itu pasti akan terjadi kegiatan-kegiatan di lapangan ya, itu yang lebih masif. Makanya di kuartal 4 nanti Mas Pras, itu salah satu pendorong ekonomi kita yang sangat menonjol dugaan saya itu adalah akmamin. Akomodasi, makanan dan minuman, termasuk entertain karena kegiatan kumpul-kumpul, rapat akbar, rapat koordinasi itu orang datang mobilitas kan, kemudian makan minum, menginap di hotel, kemudian ada hiburannya dan seterusnya. Itu akan terjadi sampai akhirnya kita di bulan Februari kalau nggak salah tahun depan ya kita melakukan voting gitu. Tapi aktivitas dari peningkatan tadi konsumsi rumah tangga begitu di tahun politik 2023 ini akankah mulai terasa pada kuartal ketiga ini yang nanti akan berimbas pada peningkatan PDB kita di kuartal ketiga maupun kuartal 4? Kita bahas lagi di segmen berikutnya. Pak Rian, kita akan jeda kembali sebentar dan pemirsa tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Rian Krianto, Ekonom Institute of Social Economic and Digital atau ISED. Pak Rian, kita lanjutkan kembali ini perbincangan mengenai tahun politik begitu. Memang digadang-gadang bisa menjadi salah satu booster juga untuk pertumbuhan ekonomi nasional. Tapi seberapa kuat dan mulai kapan ini bisa dirasakan dampaknya bisa menjadi penopang PDB kita? Kalau dari rilis BPS kemarin itu disampaikan bahwa salah satu yang cukup menonjol dari pertumbuhan konsumsi atau belanja lembaga negara non pemerintah terkait rumah tangga atau LNPRT itu adalah sudah mulai maraknya
kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu apa namanya ya, semacam kumpul-kumpul gitu. Nah, itu kita lihat adalah kegiatan yang dilakukan oleh sebagian kelompok-kelompok masyarakat atau organisasi masyarakat dan juga organisasi-organisasi politik maupun organisasi-organisasi yang terafiliasi dengan partai politik. Ya, mereka kan sudah istilahnya tuh kalau ibarat olahraga itu sudah mulai warming up ya, pemanasan, kumpul-kumpul, bagaimana membentuk rekonsiliasi, bagaimana membentuk koalisi dan seterusnya. Dan ini tensi ini akan makin meningkat itu menjelang pendaftaran pasangan capres dan cawapres itu di bulan Oktober. Artinya sekarang sampai Oktober itu pertemuan-pertemuan untuk saling mencari pasangan itu makin masif, Pak, Mas Pras. Sehingga pertemuan-pertemuan ini akan mendorong tingkat permintaan konsumsi di sektor tadi akomodasi, makanan dan minuman. Kemudian ini akan makin menonjol lagi setelah di Oktober pasangan capres-cawapres sudah diumumkan oleh KPU. Nah, intensifikasi rapat-rapat, pertemuan-pertemuan, rapat koordinasi di antara mereka itu makin masif. Itu poin satu. Yang kedua adalah kalau nggak salah kita memiliki 18 partai politik yang terdaftar yang akan ikut kontestasi baik untuk pileg ya terutama tahun depan. Artinya ini juga suatu kumpulan di mana organisasi politik ini juga akan melakukan semacam kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu face to face ya, pertemuan dengan para voters, para konstituen dan sebagainya, turun ke daerah untuk campaign dan sebagainya. Nah, itu kan menggerakkan kegiatan ekonomi. Satu dari akomodasi makanan dan minuman, kemudian ada satu lagi dari sektor transportasi, Mas Pras. Karena terjadi mobilitas orang, ya kan? Itu luar biasa sekali, baik itu jalur udara, jalur darat maupun jalur laut. Jadi traffic untuk moda transportasi akan makin masif. Nah, paralel dengan ini tentunya permintaan di sektor otomotif dugaan saya juga akan meningkat. Baik itu sifatnya rent ya, yaitu menyewa atau mungkin membeli moda transportasi yang baru sama sekali. Nah, kebetulan sekarang memang orang udah lama nggak membelanjakan punya budget ya untuk membeli yang tersier need ini, kebutuhan tersier ini. Nah, inilah saatnya gitu. Jadi memang secara momentum kita diuntungkan dengan situasi yang pandeminya sudah selesai, kita udah bebas PPKM, kita boleh melakukan mobilitas kemana-mana. Itu adalah ekonomi bagi saya. Gitu, Mas. Nah, berapa besar nanti persentasenya kalau kita lihat sumbangsi ataupun kontribusi tahun politik terhadap PDB nasional? Kalau dari kontribusi LNPRT-nya yang kemarin itu growth-nya kurang lebih sekitar 8% kalau saya nggak salah, mungkin di kuartal 3, kuartal 4 nanti itu bisa masing-masing itu bisa di atas 10% kontribusinya ya terhadap bukan kontribusi, pertumbuhannya maksud saya, pertumbuhannya. Nah, kalau kita percentage point kan ke berapa sumbangan ke PDB-nya itu bisa antara 0,5 sampai 1% loh. Karena itu kalau kita lihat total PDB kita kan kurang lebih 20.000 triliun rupiah. Jadi kalau 0,5% saja itu dikontribut dari kegiatan-kegiatan politik ini itu luar biasa. 0,5%-nya dari 20.000 triliun kan gede itu, Mas. 500 miliar kan kurang lebih. Itu mungkin kecil. Barangkali bisa 1 triliun atau mungkin bisa lebih banyak lagi, kita nggak tahu. Karena budget untuk kegiatan pesta demokrasi itu kan itu besar sekali. Makanya ada orang bilang kegiatan pesta demokrasi itu kemahalan. Tapi ya itulah faktanya gitu ya. Jadi saya memandang konklusi saya kegiatan politik 5 tahun ini memberikan stimulus ekonomi ya bagi grassroots maupun bagi sektor-sektor ekonomi yang lain. Dari sisi kebijakan pemerintah apa yang harus dilakukan dengan bagaimana menjaga hubungan fiskal moneter kita dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional ke depan ini, Pak Rian? Di luar konteks policy fiskal kemudian moneter sama finansial, justru yang perlu kita perhatikan sekarang ini, Mas Farah, itu bagaimana kolaborasi di antara otoritas ini bisa mengendalikan ekspektasi inflasi ke depan.
bukan dari kegiatan konsumsi, tetapi dari sisi ini dari sisi suplai, karena kita dihadapkan sekarang ini dengan isu mengenai climate change atau perubahan iklim. Oke. Tadi kita diskusi secara offline bagaimana cuaca di berbagai daerah itu sangat panas. Orang bilang ini kemarau sudah masuk Indonesia sampai bulan September. Ya. Nah, kalau ini tidak bisa dihadapi dengan baik oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pertanian ya, bagaimana menyediakan stok pangan yang memadai, itu bisa terjadi dampak inflatori dari sektor pangan. Oke. Ya, mungkin beras jadi susah, substitusi beras jadi susah dan sebagainya. Sehingga terjadilah dampak inflasi yang melejit. Sementara kita punya cita-cita kalau bisa inflasi kita arahkan ke level more or less 3%. Iya, iya. Nah, ini PR lain yang dikerjakan oleh pemerintah untuk dapat antisipasi kalau dampak dari La Nina atau El Nino ini bisa di manage dengan baik itu, Mas Pras. Baik. Itu aja concern saya. Baik, itu dia dengan beberapa catatan yang perlu diperhatikan juga ya dari sisi kebijakan untuk menjaga justru adalah komoditas pangan nih. Sehingga laju inflasi juga terlalu tinggi yang akhirnya akan mengganggu juga target pertumbuhan ekonomi nasional. Pak Rian, terima kasih banyak atas waktu dan sharing yang sudah Anda sampaikan hari ini kepada pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Rian. Salam sehat, terima kasih.